mohon izin untuk melanjutkan presentasi di sesi tahun baru ini ya. Oh ya, kami izin untuk ini dong, share screen Mbak Tata atau Mas Yasin. Tadi belum dikasih permit. Iya, sudah Mas, dicoba lagi. Baik, sepertinya dikasih izin. Makasih Mbak Tata, Mas Yasin. Ya teman-teman, apakah terlihat cukup jelas dan suara kami terdengar cukup baik? Jelas banget, Mas. Jelas, Mas. Baik, Mas Ridho dan teman-teman semua. Ya, tak usah berpanjang lebar, kita selesaikan dengan cepat saja. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas chapter 12 menggunakan baik Mbak Tata, menggunakan financial result control terhadap kehadiran faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol. Ini gimana nih, kita pakai pengukuran pengendalian untuk memitigasi, merespon, bereaksi terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Kita sedikit bahas pada pertemuan kali ini. Boleh next, Mbak Dresti. Ini kelompok kami, ada Mbak Dresti, ada Mbak Irsa, ada Mas Faiz, ada Mbak Mar'a, ada saya Sofyan, dan juga Mas Taufik. Boleh next. Ya, sebuah hal pasti ada prinsipnya ya, begitu juga dengan pengendalian. Nah, pada chapter ini terkait pengendalian terhadap faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol, ada dua hal yang perlu kita jadikan prinsip utama. Yang pertama tentang pengendalian itu sendiri. Karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas apa yang dapat mereka kendalikan sendiri. Oke ya, jadi kita hanya bertanggung jawab atas tupoksi kita, terhadap wewenang kita, terhadap apa yang kita lakukan terhadap tupoksi dan wewenang kita tersebut. Dalam tanda kutip, apa yang terjadi di luar wewenang kita dan bukan atas kendali kita itu bukan domain dari tanggung jawab atau tanggung jawab dari karyawan itu sendiri. Contohnya misalkan petugas loket gitu ya. Itu petugas loket itu fungsi utama kan ada customer yang mengajukan suatu permohonan. Nah, di petugas loket itu tanggung jawabnya atas apa yang dikerjakan adalah memastikan bahwa misalnya yang pertama formulirnya tepat. Yang kedua, lampiran-lampirannya telah tersusun atau dilengkapi semua. Yang ketiga, apakah pihak yang mengajukan permohonan itu adalah pihak yang tepat? Dan apakah itu sesuai dengan peraturan yang ada? Nah, aspek-aspek formal itu merupakan bagian dari tanggung jawab atas pengelolaan, tanggung jawab, dan juga tupoksi dari petugas loket itu sendiri. Nah, terkait dengan misalkan nanti di proses back office selanjutnya itu ada misalkan proses penelitian terkait dengan aspek materialnya. Nah, itu menjadi tanggung jawab dari pihak yang back office-nya gitu, yang perlu ditanggung jawab. Kita fokus tadi ke bagian loket gitu, adalah memastikan bahwa segala dokumen atau hal-hal terkait itu harus lengkap, dan ketika masuk ke back office untuk diteliti atau dikerjakan untuk cycle selanjutnya, itu tuh dapat dilakukan dengan baik. Ketika misalkan ada yang miss di situ, nah itu berarti adalah tanggung jawab dari si petugas loketnya, kurang lebih kayak gitu. Yang kedua, pengaruhnya signifikan. Karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya untuk apa yang memiliki pengaruh signifikan bagi mereka. Seperti pada kriteria umumnya, misalnya ada materialitas, ada hal-hal yang memang dapat didiskusikan gitu, dalam artian bukan berarti break the rules, bukan. Tapi ada hal-hal yang memang kalau nggak terlalu berpengaruh signifikan, itu bisa dalam tanda kutip kayak materialitas itu bisa diabaikan sedikit gitu, tapi tidak mengubah pokok-pokok dan substansi dari suatu tanggung jawab, suatu pekerjaan, suatu kriteria juga. Itu dua prinsip utama terkait dengan pengendalian atas hal-hal yang ada dari faktor yang sebenarnya tidak dapat dikendalikan. Contohnya lagi misalkan pada suatu perusahaan gitu, perusahaan dagang misalkan, perusahaan produksi misalkan, ada permasalahan di bagian inputan bahan bakunya gitu, misalkan dia produksi mie gitu, ternyata di supply chain-nya di bagian perusahaan tepung gitu, misalkan itu semuanya terjadi masalah. Nah itu kan misalkan jadi banjir gitu di titik-titik produksi masuknya. Nah, itu kan hal-hal yang di luar kendali. Nah itu menjadi sebuah diskusi, apakah nanti misalkan manajer produksinya dapat dikenakan suatu dalam tanda kutip pressure tertentu gitu atas kejadian tersebut, yang itu kan bisa otomatis jadi produksinya terhambat, otomatis nanti jadi produknya hasilnya juga terlambat, otomatis nanti penjualannya terhambat. Nah ujungnya nanti dalam tanda kutip bisa aja labanya berkurang.
Nah, itu yang jadi salah satu bahasan di pertemuan ini. Boleh next, Mbak Rizli? Ya, alasan-alasannya adalah distorsi yang pertama. Faktor yang tak terkendali mendistorsi pengukuran, mengganggu, menyebabkan penyimpangan terhadap pengukuran dan evaluasi kinerja seperti contohnya yang tadi gitu kan. Itu adalah faktor-faktor yang tidak terkendali sehingga pengukuran dan evaluasinya itu dapat menjadi dalam tanda kutip terganggu gitu ya. Nah, siapa yang harus menanggungnya? Yang paling baik adalah ditanggung oleh pemegang saham yang lebih mampu mendiversifikasikannya. Jika manajer menanggung resiko, yang pertama mereka harus diberi kompensasi untuk itu, otomatis karena pertama itu merupakan hal-hal yang di luar kendali. Gitu. Sehingga kalau mereka dapat pembebanan tertentu, mereka harus dapat suatu kompensasi untuk itu. Mereka harus dapat melakukan reaksi yang tepat, yang terukur, sehingga dampaknya dapat diminimalisasi. Gitu. Yang kedua, mereka mungkin akan terlibat dalam tindakan yang tidak diinginkan untuk melindungi diri sendiri dari risiko-risiko yang ada gitu. Jadi kan normal ya ketika seseorang dapat suatu inputan yang itu sebenarnya tidak terkendali, mereka akan melindungi diri mereka dari risiko. Mereka akan terlibat dalam perilaku misalkan playing game gitu ya. Atau misalkan namanya apa ya, melindungi diri intinya. Jadi misalkan ada perubahan target gitu, target pendapatan gitu. Misalkan kalau di pajak itu ada wajib pajak yang potensial gitu, ternyata di tengah tahun digeser gitu dari seksi A ke seksi B. Nah itu kan jadi suatu apa namanya bisa aja nanti kalau target saya nggak tercapai karena WP saya digeser. Nah kayak gitu-gitu itu merupakan salah satu contoh kecil yang dilakukan oleh manajer atau misalkan individu untuk melindungi diri dari resiko misalkan tadi target kamu nggak tercapai terus ya kenapa gitu. Itu merupakan salah satu alasan. Boleh next? Oke, consideration atau pertimbangan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Taufik. Silakan. Oke, terima kasih Mas Sofian. Saya akan melanjutkan mengenai apa pertimbangan untuk consideration dari perusahaan terhadap hal yang tidak terkendali tersebut. Nah, yang pertama ini sebenarnya tujuan ada jika terdapat hal yang istilahnya tidak uncontrollable atau tidak dapat terkendali, itu biasanya para perusahaan melakukan penyesuaian terhadap hal-hal tersebut. Nah, ini tujuannya ini berhubungan dengan misalnya ada kenaikan gaji, pembayaran insentif, ataupun job retention atau keberlangsungan pekerjaan dari karyawan. Nah, jadi karyawannya apakah masih bisa tetap bekerja di sana atau mungkin dicopot. Nah, dalam menentukan reward dan punishment ini tentu kan diperlakukan result measure atau penghitungan kinerja ya. Nah, untuk menerapkan prinsip keterkendalian pada penilaian kinerja itu para pengusaha dapat mengurangi dan kadang-kadang menghilangkan beberapa pengaruh yang mendistorsi dari uncontrollable factor ya. Jadi faktor yang terkendali tadi. Nah, jadi kan seperti dijelaskan oleh Mas Sofian tadi, para karyawan hanya dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dapat mereka kendalikan ya. Jadi mungkin agak nggak adil rasanya misalnya ada di result measure atau dari pengukuran kinerja seorang manajer atau karyawan misalnya, dia nilainya jelek karena mungkin ada sesuatu yang di luar kendalinya. Nah, jadi oleh karena itu para perusahaan sebisa mungkin itu dapat menyesuaikan atau mengadjust terhadap hal-hal yang tidak terkendali tersebut agar dapat menghasilkan result measure yang mungkin berujung kepada reward dan punishment yang mungkin lebih adil bagi para karyawannya. Next. Nah, mungkin selanjutnya kita akan melihat beberapa jenis hal-hal yang tidak terkendali atau uncontrollable. Jadi yang perlu dilakukan penyesuaian. Jadi di sini ada 3 jenis hal-hal yang mungkin di luar kendali dapat dikendali oleh perusahaan. Yang pertama itu act of nature atau force major atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu keadaan kahar ya. Mungkin di sini hal yang tidak kendali akibat ada mungkin bencana alam, mungkin seperti gempa bumi, kebakaran dan lain-lain yang berakibat kepada perusahaan. Nah, yang kedua itu ada faktor ekonomi dan kompetitif. Nah, di sini
dari faktor ekonomi dan kompetitif tersebut adalah mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan baik ekonomi dan kompetitif faktor yang mempengaruhi satu atau lebih dari result measure tadi atau pengukuran kinerja. Baik itu satu result measure yang mungkin yang paling penting itu mungkin profit perusahaan atau yang beberapa faktor lain. Nah, contohnya itu seperti permintaan atau harga dari produk atas mungkin jasa atau barang perusahaan, mungkin juga biaya-biaya dari melaksanakan bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen, ada juga mungkin tindakan persaing, kita juga tidak bisa memprediksi, dan juga mungkin ada perubahan selera konsumen, ada mungkin kalau ada boykot, ada perubahan aturan dan ketentuan lain, mungkin juga ada nilai tukar mata uang asing, dan faktor-faktor lainnya. Jadi ini faktor ekonomi dan faktor kompetitif yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada namanya interdependensi atau saling ketergantungan. Nah, di sini interdependensi itu adalah ini muncul karena banyak area organisasi itu mereka tidak bisa berdiri sendiri ya secara utuh karena mungkin ada result atau hasilnya yang diukur itu dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dalam organisasi tersebut. Nah, interdependensi ini ada 3 jenis ya. Ada pool interdependensi, ada sequential interdependensi, dan ada reciprocal interdependensi. Nah, kalau pool interdependensi itu ada ketika entitas perusahaan menggunakan sumber daya perusahaan atau gabungan sumber daya secara bersamaan. Nah, contohnya menggunakan staff yang sama dalam beberapa bidang yang lain atau menggunakan fasilitas yang sama, jadi satu bidang antar bidang menggunakan fasilitas yang sama. Contoh jenis interdependensi yang kedua itu ada sequential interdependency atau ketika output dari satu entitas merupakan input dari entitas lainnya. Jadi kalau di sini organisasi yang memiliki sequential interdependency itu mungkin contohnya seperti pada perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, mungkin seperti ada pada perusahaan kertas atau perusahaan baja. Dan yang jenis interdependensi ketiga itu reciprocal interdependency. Ini adalah sebenarnya sama seperti sequential interdependency, tapi ini dia bersifat dua arah. Jadi sequential interdependency dua arah lebih tepatnya. Jadi entitas organisasi yang memproduksi output yang digunakan oleh entitas lainnya secara menggunakan mereka. Jadi entitas ini menghasilkan output untuk entitas lain dan juga menggunakan menggunakan output dari entitas tersebut untuk menjadi input mereka. Jadi mereka seperti dua arah, saling menggunakan input dan output masing-masing. Nah, ada juga tipe lain dari interdependensi itu adalah berasal dari intervensi higher level management. Jadi intervensi dari manajemen tingkat atas ya, yang dapat memaksa keputusan di lower level manager sedemikian rupa sehingga mempengaruhi secara signifikan pada pengukuran result yang berdampak pada suatu atau beberapa bentuk reward atau punishment. Nah, jadi intinya jadi interdependensi ini jadi karena suatu entitas itu saling ketergantungan satu sama ya pihak lainnya. Jadi mungkin ada tindakan-tindakan pihak lainnya tersebut yang di luar kontrol dari entitas tersebut. Next. Nah, di sini selanjutnya siapa yang membuat penyesuaian atau adjustment terhadap hal yang di luar kontrol tersebut. Nah, yang bisa membuat adjustment itu bisa mungkin atasan langsung dari pegawai, ada juga manajemen atas, manajemen yang lebih tingginya, atau bisa juga dewan direksi, atau mungkin yang bagus itu dilakukan secara otomatis dengan rumus aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini sudah dibuat semacam sistem ya. Jadi dia sistem yang mungkin
kalau ada hal yang di luar kendali bisa dilakukan adjustment dengan otomatis. Next. Yang mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kas ya. Terima kasih. Terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang Mas Sofian sama Mas Taufik terkait dengan pertimbangan consideration. Sebenarnya ini melanjutkan tadi awal kan udah bahas prinsip, udah bahas tujuan, udah bahas siapa dan apa yang harus di-adjust, kenapa harus di-adjust gitu kan. Nah sebenarnya ada cara gitu gimana manajer itu bisa mengurangi dan bahkan bisa menghilangkan efek-efek distorsi dari ketika kita melihat suatu hasil pengukuran performance gitu kan, udah diukur terus muncul bias atau distorsi karena efek yang uncontrollable tadi. Nah itu sebenarnya bisa ada cara untuk ngurangin itu, gitu. Ngurangin biasnya, biar keputusan dari perusahaan itu enggak melebar lah ya dan merugikan beberapa pihak. Nah, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah sebelum atau sesudah dari periode pengukuran itu sendiri. Nah, pada saat sebelum periode pengukuran, berarti kan dilakukan sebelum pengukuran dilakukan, sebelum performance dilakukan. Caranya gimana? Ada dua. Yang pertama lewat asuransi, insurance. Seperti yang teman-teman udah tahu kan sebenarnya insurance atau asuransi ini kan tujuannya untuk mengurangi efek-efek kayak tadi yang force majeure, kayak kerusakan fisik, misal asetnya rusak, kebakaran, banjir, atau secara tidak sengaja karena akibat penyalahgunaan karyawan atau di demo terus dirusak. Nah kayak gitu-gitu itu bisa diatasi dengan insurance karena memang prinsipnya insurance itu kan untuk mengatasi peristiwa di mana probabilitas kejadiannya rendah tapi impact-nya tinggi. Kayak gitu. Terus yang kedua, responsibility structures. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya di pertemuan yang responsibility center. Di sini dia bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi distorsi atau bias yang terjadi saat memberi tanggapan ya atas hasil penilaian atau pengukuran kinerja. Responsibility center ini sendiri sejalan sama prinsip yang di awal tadi, yang bagiannya ada ini ya, tidak melebar ya, tidak hanya fokus pada bidang-bidang yang memang signifikan, hanya fokus pada bidang-bidang yang memang tidak di luar dari tusinya, seperti itu. Jadi lebih memfokuskan suatu bidang pada karyawan agar dia bisa mengabaikan bidang-bidang lain atau hal-hal lain yang tidak signifikan. Di situ ada benefitnya. Benefitnya gimana? Kalau misalkan para manajer ini memperhatikan keputusan-keputusan yang jelas ada di tanggung jawab mereka, jelas ada di ranah mereka, maka hasilnya akan lebih baik. Dan juga secara cost, secara biaya, hal-hal yang insignifikan tadi bisa dihindari kayak gitu. Nah, makanya konsep ini banyak dipakai perusahaan karena memang yang bisa menggambarkan dua prinsip di awal tadi seperti itu. Dan saat menyusun laporan kinerja, sering banget tuh dipisah antara item yang bisa dikontrol dan item yang tidak bisa dikontrol. Jadi terlihat di mana misalkan ketika performance-nya turun, apa penyebabnya itu bisa terlihat. Ketika terjadi sesuatu yang misalkan tiba-tiba booming, tiba-tiba meningkat drastis, juga terlihat apa penyebabnya, apakah memang dari item yang dikontrol atau item yang tidak dapat dikontrol seperti itu. Terus juga ini lebih concern kepada tadi ya masalah benefit dan juga cost, karena benefit dan cost itu menjadi salah satu pertimbangan untuk metode-metode yang mana yang kira-kira bisa diterapkan, mana yang dirasa masih bisa ditunda penerapannya seperti itu. Nah, yang kedua yang sebelah kanan dari layar teman-teman itu adalah pendekatan sesudah dari periode pengukuran. Nah, yang sesudah dari periode pengukuran ini lebih kepada sifat yang detektif ya, atau mendeteksi dan juga memberikan respon yang tepat sekiranya setelah pengukuran dilakukan, setelah pengukuran performance dilakukan. Yang pertama yaitu variance analysis. Nah, analisis varian ini sendiri sudah teman-teman pelajari, mungkin lebih akrabnya di akuntansi BI atau di akuntansi manajemen. Analisis varian ini sebenarnya kan prinsipnya adalah metode yang sistematis ya, biar kita tuh tahu
kenapa kok hasil aktual dengan hasil yang ada di anggaran atau yang diekspektasikan itu berbeda, dan bisa menelusuri ada di rantai kegiatan atau ada di driver cost yang mana yang kita bisa tahu gitu, itu yang mana sih yang ada signifikan, yang favorable dan unfavorable gitu. Ketika kita sudah menemukan itu, ya lebih mudah kan ditelusuri apakah penyebabnya memang karena uncontrollable tadi, atau memang karena bukan uncontrollable, maksudnya masih ranah controllable item, itu bisa diketahui dari analisis varian ini. Dia lebih seperti menelusuri cost drivernya ya. Kemudian yang kedua ada flexible performance target di sebelah kanan, atau flexible budget. Ini juga sudah kita pelajari di SPM di bab sebelumnya terkait dengan penentuan target, yang bagaimana kita menerapkan suatu target itu challenging tapi tetap achievable. Nah, standar fleksibel ini sebenarnya diharapkan achievable ya, diharapkan sebenarnya achievable, tapi achievable ini juga mempertimbangkan tadi bagaimana pengukuran yang dilakukan ini sesuai dengan prinsip controllable tadi, controllability tadi yang di awal. Jadi sebelum pengukuran kan biasanya udah ditetapkan tuh targetnya berapa. Nah, itu nanti setiap perjalanannya diupdate. Mungkin bisa digambarkan semisal kayak di Kementerian Keuangan seperti mengubah target karena adanya dialog kinerja organisasi dan sebagainya, yang kemudian bisa dilakukan pada cara ini gitu, pada metode ini, pada flexible budgeting ini. Jadi skenario yang mungkin terjadi di tengah-tengah periode itu sudah dipegang terlebih dahulu di awal, nanti di tengah-tengah diupdate apakah ada gejala-gejala untuk skenario tersebut terjadi. Nah, seperti itu caranya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan Relative Performance Evaluation atau RPE ya. RPE ini lebih seperti mengkomparasi. Jadi kan kalau kita hanya diangkakan berdasarkan kinerja kita, misal pencapaian 100% terus. Nah, pada perusahaan atau organisasi-organisasi yang memiliki kemiripan antara kompetitor dengan dirinya, misal kayak perbankan atau franchise fast food, misalnya kayak McD dan WD misal, atau McD dan KFC, mereka punya kesamaan target. Nah, itu bisa dikomparasi di situ, relative performance evaluation, di mana bukan dari hasil yang diterapkan absolut di dalam internal bisnis mereka, internal perusahaan mereka, tapi juga bisa relatif terhadap industri yang ada di luar atau kompetitor yang memang relatif serupa kayak gitu. Itu bisa di-compare. Karena memang kejadiannya misal kayak tiba-tiba suatu harga bahan pokok meningkat drastis, teman-teman bisa compare gitu. Penyebabnya bahwa sama-sama ada uncontrollable. Di situ uncontrollable factor yang mempengaruhi kenaikan harga, sehingga otomatis nggak cuma perusahaan tersebut yang mengalami bias ya, mengalami pengukuran performa yang drastis turun, tapi juga dari luar ada yang turun. Terus yang terakhir, subjective judgment. Subjective judgment ini evaluasi kinerja subjektif yang sifatnya kualitatif, bukan kuantitatif. Dia mempertimbangkan semua logik, semua kemungkinan yang mungkin masuk, baik dia quantifiable atau enggak, sehingga hasilnya otomatis cuman benar, cuman sesuai, tidak sesuai, seperti itu, benar, salah, kurang, atau cukup, kayak gitu, kuat atau buruk, seperti itu. Nah, subjektif ini sebenarnya bisa dibilang sebagai komplementer dari metode-metode yang lain, supaya tidak hanya masalah kuantitatif yang terlihat, yang dianalisis, tapi juga dipertimbangkan masalah kualitatifnya. Tapi di luar itu juga subjektivitas itu ada masalahnya sebetulnya ya. Tahu sendiri namanya subjektif itu seperti apa kan. Tidak, kurang objektif bisa jadi seperti itu. Sehingga bisa menyebabkan yang pertama, adanya ketegangan dan kebencian internal ya, antara atasan dan karyawan misal. Yang kedua, misal ada pengetahuan yang dimiliki atau informasi yang dimiliki sama atasan itu nggak sepenuhnya benar. Misal kayak ya pas dilihat dia bekerja, sementara pas tidak dilihat mungkin tidak seperti itu kan, bisa saja. Terus yang ketiga, kurangnya umpan balik atau feedback. Ini biasanya juga terjadi, dan juga meskipun yang keempat, meskipun evaluasinya adil, meskipun
halnya sesuai sama yang dinilai, misalkan kalau buruk ya buruk, baik ya baik, kadang karyawan tuh masih tidak bisa menerima keadaan dan masih nggak percaya, ini dianggapnya ada bias kayak gitu. Terus juga yang terakhir, ini biasanya membentuk budaya ngeles atau budaya membuat alasan, di mana karyawan atau manajer lebih fokus untuk mencari alasan ketimbang berfokus pada hasil yang diperoleh. Jadi begitu tahu ini bakal nggak kecapai, dia nyiapin alasan aja yang sebanyak-banyaknya buat membenarkan atau melegalkan hasil yang mereka peroleh seperti itu. Sehingga mereka bisa melobi ke yang evaluatornya kepada yang memberi penilaian agar bisa dimaafkan nih hasil yang buruk atau hasil yang nggak perform, maksudnya standar aja gitu. Next. Nah, ini ada choices terkait dengan pertimbangan tadi. Kita juga harus memperhatikan dua aspek, yaitu yang di awal udah dijelasin terkait dengan propose-nya. Yang dijelasin di awal terkait dengan total atau parsial, apakah fokus pada reward saja atau fokus pada sanksi atau tekanan ya, ikatan kayak gitu. Kemudian atau kedua-duanya, total secara total kita perhatikan semua. Itu harus diperhatikan. Terus juga direction of adjustment-nya. Tadi di awal dibilang juga kan kalau shareholder bisa punya appetite yang lebih besar ya untuk menerima impact atau suffering. Tapi bukan berarti terus ketika kita memilih metode-metode tadi itu kita mengabaikan sudut pandang atau aspek yang dimiliki sama shareholder. Jadi nggak melulu kita memperhatikan bagaimana supaya manajer dan karyawan terhindar dari bad luck-nya atau kemungkinan terjadi uncontrollable factor tadi. Kita juga harus memperhatikan impact-nya kalau ke owner. Nah, jadinya antara shareholder owner tadi dengan manajernya itu harus diimbangi lah, nggak satu sisi aja. Nah, itu gimana kita bisa memilihnya. Lanjut slide ini dan seterusnya akan dibahas terkait dengan how to decide. Yaitu kita harus kembali lagi, kita harus memperhatikan nih gimana sih metode-metode tadi itu benefit dan cost-nya. Itu harus diperhatikan karena secara nggak langsung ya, karena memang faktor yang dijelaskan di teman-teman itu kan faktor udah totally uncontrollable gitu. Itu udah pasti uncontrollable dan manajer itu bisa jadi nggak merespon sesuai dengan harapan seperti itu, dan efeknya diharapkan dari uncontrollable factor ini bisa diperhitungkan, bisa dikalkulasi seperti itu. Makanya kita tetap memerlukan bentuk-bentuk metode tadi sebagai adjustment terhadap hal-hal yang uncontrollable. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain terkait dengan how to decide ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya terima kasih pada Mas Faiz dan teman-teman sebelumnya yang telah menjelaskan mengenai ini ya, terkait dengan uncontrollable factor. Selanjutnya saya akan menjelaskan, tadi kan sebelumnya Mas Faiz menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait penyesuaian terhadap uncontrollable factor, itu kan kita harus mempertimbangkan cost dan benefit-nya. Ini ada beberapa benefit atau manfaat yang didapatkan ketika perusahaan membuat penyesuaian terhadap uncontrollable factor. Yang pertama itu adalah evaluasi kinerja yang lebih akurat. Jadi dengan adanya penyesuaian diharapkan evaluasi kinerja itu menjadi lebih akurat dengan yang memang hanya manajer itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Yang kedua itu adalah mengurangi frustasi manajer. Itu kan ketika target kinerja itu terdapat banyak faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan, otomatis kan itu membuat manajer itu merasa frustasi ya, karena kan bisa jadi karena adanya faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan itu target kinerjanya itu tidak bisa tercapai, sehingga kan nanti mengurangi motivasi dari pegawainya itu sendiri. Dengan adanya penyesuaian ini dapat mendorong motivasi manajer lebih baik. Otomatis kan ketika memang target-target kinerja itu bisa dikendalikan hasilnya oleh
manajer, otomatis manajer akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan karena memang di bawah kendali dari manajer atau pegawai tersebut. Yang ketiga itu dengan adanya penyesuaian, pengambilan keputusan itu menjadi lebih baik karena penyesuaian ini akan mengurangi noise dalam ukuran kinerja. Jadi yang tercantumkan dalam target-target kinerja yang kan target kinerja itu kan nanti menjadi evaluasi bagi manajer dan pegawai itu nanti hanya yang memang benar-benar bisa dikendalikan, yang bisa dicapai tapi menantang gitu. Jadi lingkupnya itu bisa dicapai tapi tetap menantang. Yang ketiga, yang terakhir itu terkait dengan biaya kompensasi yang lebih rendah. Jadi kan tadi ada uncontrollable factor itu bisa kedua arah ya, dia bisa ke bad luck atau good luck. Jadi bisa menghasilkan nasib buruk gitu maupun bisa menghasilkan nasib baik. Ketika memang ada uncontrollable yang menghasilkan nasib baik, otomatis kan nanti perusahaan otomatis memberikan kompensasi yang lebih besar pada pegawai atau manajer tersebut gitu. Ketika memang kita melakukan penyesuaian terhadap uncontrollable factor itu gitu, jadi kita bisa mengurangi faktor-faktor uncontrollable itu yang terkait dengan yang bad luck-nya, jadi mengarah ke keuntungan, nasib baik karena adanya faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan itu. Nah, selain itu dalam jangka panjang resikonya itu menjadi akan lebih sedikit dan perputarannya juga akan lebih sedikit lagi, lebih sedikit. Next, Mas. Terus gimana sih ketika perusahaan itu menginginkan itu para manajer untuk menanggung faktor yang tidak dapat dikendalikan tersebut gitu. Ada dua pertimbangan ya. Yang pertama itu seharusnya atau alangkah baiknya manajer itu tidak menanggung semua efek dari uncontrollable faktor itu sepenuhnya. Jadi kayak ditanggung bersama-sama gitu, nggak cuma satu manajer aja yang menanggung itu karena kan ini adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan. Otomatis manajer itu kan nggak bisa dimintai pertanggungjawaban atas apa yang nggak bisa dia kendalikan, itu kan di luar kendalinya gitu, misal karena tadi udah dijelaskan karena bencana alam dan sebagainya, itu kan itu kan di luar dari kendali manajer, jadi dia otomatis nggak bisa menanggung efek dari uncontrollable itu sepenuhnya, jadi mungkin hanya bisa sebagian atau ditanggung secara bersama-sama gitu. Yang kedua itu perlu dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian parsial. Tadi dijelaskan ada beberapa pilihan ya, apakah menggunakan penyesuaian secara total atau menggunakan penyesuaian parsial. Ketika memang perusahaan ingin para manajer menanggung faktor yang tidak dapat dikendalikan ini, perlu dilakukan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian parsial gitu, atas berapa uncontrollable factor tersebut gitu. Jadi hanya sebagian saja, nggak total. Jadi manajer itu tetap menanggung gitu, tapi ada penyesuaian secara parsial yang dilakukan oleh perusahaan gitu, agar nggak kayak membebani manajer atau pegawai yang tadi karena itu kan di luar dari kendali manajer tersebut. Next, Mas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Irsa. Selanjutnya saya yang jelasin tentang bagaimana jika pengaruh faktor yang tidak dapat dikendalikan hanya bisa diperkirakan. Sebenarnya tadi udah dijelasin cukup ringkas dan sudah jelas banget sama Mas Faiz. Ini cuma saya jelaskan ulang aja. Jadi kalau misalkan ada faktor yang tidak dapat dikendalikan itu cuma bisa diperkirakan, manajer harus menggunakan subjektivitas yang tadi sudah dibahas sama Mas Faiz. Nah, subjektivitas ini kan lebih fleksibel gitu ya dibanding objektivitas yang sangat bergantung pada faktor pengukurannya itu. Jadi kalau misalkan mau menilai suatu performance tapi
ada faktor yang tidak dapat dikendalikan di dalamnya, kan manajer bisa mempertimbangkan dia itu dipengaruhi oleh keberuntungan atau tidak gitu. Jadi lebih bisa menilai secara subjektif. Jadi tidak negatif gitu impact terhadap performance keseluruhan. Tapi subjektivitas itu juga memperkenalkan risiko lain, yaitu bias evaluasi. Jadi itu ada outcome effect sama hindsight effect. Kalau outcome effect itu kan mempengaruhi hasilnya gitu ya, karena subjektivitas ini walaupun bagus untuk faktor yang tidak dapat dikendalikan, tapi kalau misalkan bisa saja si manajer membuat penilaian yang salah, jadi nanti akan mempengaruhi ke outcome-nya. Kalau hindsight tuh lebih ke kalau saat membuat keputusannya itu kan manajer tidak bisa melihat semua faktor risiko yang ada. Jadi keputusannya itu jadi terpengaruh karena manajer hanya menilai berdasarkan yang dia tahu aja, padahal secara keseluruhan masih banyak risiko-risiko yang bisa dipertimbangkan, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, ini selanjutnya, bagaimana jika faktor yang berpengaruh hanya tidak bisa dikendalikan sebagian? Ini maksudnya faktornya hanya bisa, ada faktor, setengahnya itu tidak bisa dikendalikan, sebagian lagi itu bisa dikendalikan. Jadi dipertimbangkan untuk tidak membuat penyesuaian ya, tidak membuat penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja manajer. Ini maksudnya informasi tentang si kinerja manajernya ini tidak disesuaikan, soalnya kan ada faktor yang tidak bisa dikendalikan itu, sehingga nanti kalau ada informasi tentang kinerja manajer, ini malah nanti faktornya tambah jadi tidak bisa dikendalikan gitu. Terus yang kedua, pertimbangan penyesuaian mengarah pada penciptaan budaya alasan. Tadi Anda dijelaskan juga sama Mas Faiz. Budaya alasan ini kan jadi cenderung manajer itu tidak mengakui impact atas penilaian performanya itu, ya itu memang padahal sudah tanggung jawab dia gitu, tapi dia jadi membuat alasan sehingga seakan-akan tuh hasil performance yang negatif tuh bukan karena si manajer itu gitu. Terus yang ketiga, mahal dalam hal waktu yang diperlukan manajemen untuk menyelidiki klaim dan menentukan penyesuaian yang sesuai. Ini maksudnya kalau misalkan faktor yang tidak dikendalikan itu kan misalkan terlalu diselidiki manajemen, terlalu diselidiki organisasi itu kan mahal ya, terlalu banyak membuang waktu, terlalu mungkin bisa juga mahal juga mengeluarkan biaya yang padahal ya kita hanya perlu ngurus yang hanya bisa dikendalikan aja gitu, nggak perlu ngurusin yang tidak bisa dikendalikannya gitu. Ini selanjutnya. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, sekarang kita masuk ke how to decide yang poin terakhir, yaitu ketika dalam hal apa penyesuaian ini seharusnya tidak perlu dilakukan. Nah, kondisi yang pertama itu ketika manajer gagal dalam mempertimbangkan faktor-faktor relevan dalam proses pengambilan keputusannya. Nah, di sini uncontrollable factor kan dia sifatnya itu tidak bisa diperlakukan secara seragam. Nah, oleh karena itu ketika manajer itu tidak mempertimbangkan faktor-faktor relevannya itu secara matang, lalu mengambil keputusan terkait dengan adjustment ini tidak matang juga, nanti akan menyebabkan keputusan yang diambil itu akan berakibat buruk untuk perusahaan. Nah, ketika terjadi kondisi seperti itu, sebaiknya penyesuaian itu tidak perlu dilakukan. Lalu untuk kondisi yang kedua, yaitu ketika kerugian pemegang saham karena manajer tidak diberikan penghargaan yang selayaknya. Nah, seperti sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya tadi, kan adjustment ini terkait dengan uncontrollable factor ini bisa saja hanya one direction gitu ya, berlaku untuk satu sisi, bisa untuk melindungi pegawainya ketika ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan atau bad luck dari pegawainya. Lalu seringkali adjustment ini justru tidak melindungi pemegang saham, karena ketika kondisi manajer ini
mendapatkan reward atas kinerja yang tercapai, padahal kondisinya itu benar-benar kinerja tercapai karena faktor luck atau keberuntungan dari manajer tersebut. Nah, otomatis kan perusahaan nanti akan memberikan reward atau memberikan tambahan bonus untuk manajer. Nah, padahal atas reward tersebut tidak selayaknya diterima oleh manajer. Nah, atas pemberian bonus itu kan akan merugikan pemegang saham. Nah, ketika kondisi seperti itu, sebaiknya ini penyesuaian tidak dilakukan karena yaitu direction-nya itu dalam penetapan adjustment harus dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham juga. Lalu untuk yang selanjutnya, next. Nah, yang ini adalah kesimpulan dari bahasan-bahasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi ini rangkumannya aja. Nah, untuk membuat penyesuaian terkait dengan menangani uncontrollable factor ini, harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang terjadi dalam pengambilan keputusannya. Nah, kapan sih manfaat itu dianggap melebihi biaya? Nah, yang pertama itu ketika faktor-faktor yang ada atau faktor-faktor yang dihadapi oleh perusahaan ini jelas bersifat tidak dapat dikendalikan. Jadi benar-benar bisa dipastikan bahwa itu uncontrollable factor. Dan perusahaan tidak menginginkan manajer untuk merespon faktor tersebut. Karena kan manajer juga tidak akan punya pengaruh dalam mengendalikan faktor tersebut. Jadi manajer ini tidak memiliki influence dalam penanganan faktor-faktor yang uncontrollable. Lalu yang kedua itu ketika subjektivitas dapat dihindari atau paling tidak ditoleransi dengan batas toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, itu kan tadi secara umumnya. Lalu untuk kasus-kasus yang lain yang terjadi terkait dengan uncontrollable factor ini, penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan itu sebaiknya dilakukan secara moderat dan cermat. Karena kembali lagi, untuk setiap faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan ini tidak bisa diseragamkan atau disamaratakan dalam upaya penanganannya. Next. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin untuk sesi selanjutnya seperti biasa langsung ke tanya jawab ya. Untuk sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk penanya pertama. Izin tanya Mbak Irsa. Ya, silakan Mbak Risa. Terkait tadi yang dijelaskan sama Mas Faiz ya, untuk mengontrol efek distorsi itu kan ada 2 metode tadi, sebelum atau sesudah. Nah, kalau di buku itu kalau nggak salah dijelasin keduanya ini kan pendekatan komplementer ya. Nah, izin bertanya, apakah berarti kedua metode ini tuh memang harus diterapkan bersamaan untuk bisa menjadi efektif dan bisa saling melengkapi kekurangan kelebihan satu sama lain, atau organisasi itu pada dasarnya bisa memilih hanya menerapkan metode yang sebelum atau sesudah aja, tergantung sama beberapa pertimbangan yang tadi udah dijelasin kayak cost benefit atau tergantung sama sifat uncontrollable factors-nya itu sendiri. Itu aja. Terima kasih Mbak Irsa. Terima kasih Mbak. Boleh minta tolong ditulis di komen juga ya Mbak? Siap. Ini udah ada 2 pertanyaan dari Mbak Putri dan Mas Rido. Untuk sesi pertanyaan sementara ditutup dulu. Mohon izin untuk melakukan diskusi ya teman-teman. Terima kasih.
izin menjawab yang pertanyaannya Mbak Risa tadi ya, terkait konfirmasi yang tadi, yang komplementer tadi. Itu kalau yang kami baca itu di situ antara sebelum dan sesudah memang saling melengkapi Mbak ya. Jadi bisa jadi memang tujuannya ada metode-metode itu untuk dioptimalkan seluruhnya memang, tapi ada keterbatasan atau constraint yang memang menyebabkan suatu perusahaan itu nggak bisa pakai semuanya sekaligus kayak gitu. Jadi mungkin dilihat dulu sama yang tadi yang cost benefitnya itu juga gimana yang cocoknya, gimana yang bisa meminimalisir risiko. Jadi selagi risikonya masih dalam risk appetite-nya perusahaan, maka metode yang dipilih ya sesuai sama kebutuhan aja, sesuai sama mungkin budgetnya atau benefit yang diharapkan, mungkin kayak gitu sih Mbak. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang mau nambahin, terima kasih. Ya, izin nambahin Mas Faiz. Ya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Faiz tadi, memang ya idealnya dua-duanya dijalanin. Tadi kan kata Mas Faiz ada constraint tertentu yang dalam tanda kutip menghambat dijalankannya dua hal tersebut. Kita pakai contoh kasus deh, misalkan kasusnya kebakaran. Terus beberapa waktu di tahun kemarin kan ada tuh gedung besar di jalan utama di Jakarta, terus kebakaran hebat gara-gara rokok gitu kan. Dan ternyata itu katanya belum diasuransikan ya. Nah, ini juga ini contoh di dalam satu instansi gitu ya. Dan ini ternyata setelah ditelusuri banyak di Indonesia ini, di instansi pemerintahan, gedung-gedungnya kayak gitu tuh belum diasuransikan dengan memadai gitu. Nah, ini menandakan selain tadi ada constraint yang disebut Mas Faiz, ada anggapan itu tuh resiko-resiko itu belum tidak peluang keterjadiannya itu tidak setinggi itu gitu. Jadi belum dianggap cukup penting gitu. Terkait dengan ini pre-action-nya terkait dengan apa tadi sebelumnya ya, tindakan sebelumnya. Ini juga menjadi suatu tambahan ini lagi kalau ternyata belum dianggap cukup penting gitu terkait dengan itu, lebih bersifat reaktif gitu. Tapi memang kalau misalkan berdasarkan teori tadi hal-hal seperti itu sebaiknya memang dilakukan keduanya gitu sebisa mungkin. Dan di Kemenki juga kan kalau nggak salah setelah ada kejadian kebakaran tersebut tuh Kemenki mulai ini sebuah contoh tindakan reaktif tapi bagus gitu untuk jangka panjang yang mengakomodasi tindakan sebelumnya untuk mengasuransikan lebih banyak kegiatan-kegiatan gedung-gedung supaya ketika terjadi uncontrollable yang kayak gitu tuh bisa di recover dengan lebih baik dan nggak ada asuransinya. Itu mungkin poinnya adalah di beberapa organisasi belum dianggap cukup penting kegiatan terutama yang sifatnya preventif kayak gitu, dan ini buat instansi besar sih, organisasi besar itu pasti akan dari recover ke masa-masa depan dengan kejadian-kejadian yang ada. Ini tambahan. Gimana Mbak Arisa tanggapannya mungkin? Sudah cukup Mas Faiz, terima kasih. Izin coba menjawab pertanyaan dari Mas Rido. Jadi kalau di buku sebenarnya nggak terlalu dijelaskan ya gimana maksudnya subjektivitas itu dijalankan dengan baiknya tuh caranya spesifiknya bagaimana. Cuma dari buku sama di chapter selanjutnya dijelaskan kalau memang itu sangat bergantung pada kualitas, maksudnya kompetensi si manajernya gitu. Mereka memang harus memiliki kualifikasi yang baik supaya bisa membuat keputusan yang tidak akan menjadi bumerang bagi perusahaan. Nah,
kalau kualifikasi manajer kan itu ditentukan dari pertama mereka masuk organisasi apa perusahaan, dan kan tiap tahun mereka juga dievaluasi ya, nggak cuma karyawan yang bawahannya aja, manajer juga dievaluasi sehingga bisa dilihat dia selama ini membuat keputusan yang baik atau tidak. Nah, kalau misalkan memang ya evaluasinya cukup baik, diharuskan bisa membuat keputusan yang baik juga kan. Kalau jadi bumerang kan juga si manajer ini akan terdampak ya selain risiko seperti yang membuat alasan dan lain-lain itu ya, maksudnya untuk fokus di titik itu aja. Kalau misalkan jadi bumerang atau memberikan dampak negatif kepada perusahaan, itu pasti juga akan berimbas ke manajer gitu. Mungkin ada teman lain yang mau nambahin, atau mungkin Mas Rido mau menyanggahi? Berarti tergantung kompetensi manajernya ya Mbak Dristi. Kalau di buku gitu ya, maksudnya tadi Google juga itu emang agak abstrak ya, subjektivitas itu gitu. Di chapter selanjutnya ini sih agak ngebahas tentang audit dan board of committee gitu. Mungkin dibahas lebih lanjut. Makasih banyak Mbak Dristi, udah cukup sih dari saya. Ya, makasih. Izin saya mau nyoba jawab pertanyaannya Mbak Putri Rizky. Apakah rumus untuk membuat penyesuaian terhadap consideration itu harus selalu sama atau dapat berubah dari waktu ke waktu? Jika bisa dirubah, biasanya apa saja faktor yang menimbulkan perubahannya? Menurut kelompok kami, penyesuaian terhadap consideration ini bisa berubah-ubah ya sepanjang waktu tergantung dengan kondisi dan situasi perusahaan. Tapi kan ada beberapa pertimbangan juga kan, seperti misalkan cost dari benefit dari penyesuaian tersebut gitu. Apakah cost-nya itu lebih rendah dari penyesuaian, terus apakah memang dibutuhkan penyesuaian secara total atau hanya sebagian. Terus tadi dijelaskan juga terkait dengan misalkan memang terpaksanya harus menanggung, gimana sih misalkan diperlukan penyesuaian parsial atau direksinya tadi kemana, apakah kedua-duanya gitu, baik bad luck maupun good luck, atau hanya ke bad luck saja gitu. Terus tadi apa ya, itu sih tergantung sifat dan jenisnya, terus kondisi perusahaan, terus sifat dan jenis dari uncontrollable faktornya itu juga mempengaruhi. Mungkin itu aja sih, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Tambahan dari Mbak Putri atas sanggahan. Oh iya, baik, sudah cukup jelas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Untuk sesi yang berikutnya, mohon izin Mbak Tata, ini kita cukupkan atau gimana ya? Sebentar ya. Oke, Tak. Tapi kalau berkenan membuka sesi lagi atau ada yang mau nanya lagi boleh loh, sambil mengabarkan ke bapaknya kalau sudah sampai sini. Tapi kalau nggak ada yang mau nanya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain teman-teman. Ya, setuju Mas Sofian.
ditunggu saja dulu ya teman-teman, masih belum dibales sama bapaknya.
teman-teman. Terima kasih, Dak. Thank you.